cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah tingkat Aceh. Para Bapak Ibu sekalian, para rawuh, perkenalkan nama saya Mas Saiful Kurniawan, biasa dipanggil oleh teman-teman itu Saiful. Kulo asli wajah di PJ Lazis Kabupaten Malang. Kulo diamanai sebagai sekretaris PJ Lazis Kabupaten Malang. Kalipare yang saya tahu selama saya di IPNU dulu sampai sekarang itu termasuk Kalipare itu termasuk sebenarnya MBC yang juga aktif, karena beberapa kali kegiatan di cabang itu saya mengikuti. Kalau ke Kalipare itu ya alhamdulillah masih sakit sawung, masih sakit nyambung antara yang di Kaliran ini masih nyambung. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait Lazis Nobat, niki adalah sebuah penghargaan sebenarnya untuk panjenengan sedoyo. Nanti Lazis Nobat ini akan dilaksanakan mulai bulan Oktober kemarin sampai bulan Februari, bulan November sampai bulan Februari bulan ini. Artinya bahwa ada dua kegiatan nanti di Lazis Nobat. Itu yang pertama adalah ada terkait penilaian 3 kategori yang tadi sudah disampaikan oleh ketua itu. Jadi tidak hanya militansi saja, tidak hanya gerudak-geruduk, rusak-rusuk kesana kemari, pokoknya NU, pokoknya ini jari ini ngono, atas tidak hanya militansi tapi dibutuhkan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah ketaatan kepatuhan, yang kedua kekompakan, yang ketiga adalah sistem atau SOP tadi yang sudah disampaikan oleh ketua. Nah, yang kedua adalah kotak koin terbanyak ini akan dihitung dimulai bulan Oktober kemarin sampai bulan Januari. Nah, untuk terkait Lazis Nobat ini nanti MBC atau Apsis Kecamatan itu akan mengirimkan surat kepada kami. Misalkan kalau memang sudah siap untuk dinilai gitu ya, tim dari cabang Kabupaten Malang akan turun untuk menilai sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuannya kegiatan Lazis Nobat ini adalah yang pertama yang jelas tadi awal saat dibuka oleh ketua, yaitu adalah menyambut atau menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama. Kemarin kami menghadiri rapat koordinasi dengan PBNU dan PWNU dan PJNU se-Jawa Timur di Asrama Haji. Jadi untuk 1 abad Nahdlatul Ulama itu bertepatan dengan resepsinya ya, niku tanggal 7 Februari hari Selasa, hari aktif kerja. Nanti panjenengan akan diuji betul karena apa? Niki hari aktif, biasanya hari Selasa niku sedaya tasih megawe ngoten nggih, kerja. Nanti itu akan ada surat instruksi dan undangan setidaknya dari PBNU dan PWNU bahwa kita diminta untuk hadir di Gelora Delta Sidoarjo untuk menghadiri resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama. Karena apa? Nggih, kemungkinan sangat sekali kita tidak bisa mengulang 1 abad lagi. Makanya dari momen 1 abad niki, mugi-mugi semuanya diparingi kesehatan. Amin, amin. Rezeki sing lancar. Amin. Agar nanti tanggal 7 hari Selasa itu kita bisa ke Gelora Delta, Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Nah, terus resepsinya 1 abad NU itu ada di Gelora Delta. Nanti diperkirakan di sana niku kemarin disampaikan oleh Gus Ipul, sekjennya PBNU, sekitar 3 juta umat Nahdi ini nanti akan hadir di sana. Jadi terutama Jawa Timur itu harus banyak banget. Dan yang paling dekat juga Malang. Itu juga harus lebih 100.000 lebih itu harus datang di sana. Nggak tahu nanti ya nopo budal, yang penting budal. Acaranya pagi Bapak Ibu, nanti pastinya ya kiai-kiai sepuh kita pasti akan banyak yang datang, dan juga Presiden Jokowi dan para menteri. Begitu, terus karena resepsinya niki 1 abad, terus kegiatannya mulai pagi, kemungkinan nanti katanya kemarin katanya panitia itu sebelum jam 10 itu sudah berakhir acara. Jadi pagi itu sudah dimulai. Jadi setidaknya nanti mengobrol diniati dari awal terkait 1 abad Nahdlatul Ulama.
Niku nggih tujuannya Lazis Nubuat. Yang kedua, niki bukan perkara lomba, bukan kompetisi Pak. Lazis Nubuat itu sebenarnya adalah sebagai kita monggo saling belajar, introspeksi secara organisasi, secara kelembagaan. Tadi kan wonten disampaikan oleh ketua niku sampai saat ini kondisi kita, kondisi panjenengan di ranting dan juga di MBJ itu seperti apa? Kan jenengan yang tahu. Kalau PD itu taunya by data, bukan by nyata. Kenyataannya pasti lebih pahit daripada data. Datanya wapi oleh per bulan saya mana dilaporkan ke MBJ saya. Tapi perjalanannya proses 1 bulan ke bulan yang ke depan, bulannya ke depan lagi itu pasti punya tantangan-tantangan tersendiri. Nah itu misalkan kita belajar dari kasusnya ACT. Tahu nggih ACT ini? Kita akan tahu banget ACT ini baru saja beritanya muncul lagi ACT bahwa kenapa namanya untuk ACT ini itu presidennya sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi mengajukan banding karena kemungkinan masih ada kasus-kasus yang lain. Nah ini sudah mulai bergejolak. Nah ACT itu sama dengan kita Bapak Ibu, sama-sama lembaga filantropi. Filantropi itu adalah lembaga pengumpul dana umat. Seperti Lazismu sama. Lazismu Muhammadiyah itu sama dengan Lazismu. Kita setara. Bahkan kita itu juga di Lazismu ini kan lembaga yang paling beda dengan lembaga yang lain. Kita itu di-SK oleh 2. Satu secara kelembagaan oleh NU mulai dari ranting sampai PBNU. Yang kedua, Lazismu secara lembaga itu juga di-SK oleh Menteri Agama. Mau nggak mau kita mengikuti 20% yang disampaikan oleh ketua tadi. Jadi keputusan Menteri Agama nomor 733 tahun 2018. Maksimal penggunaan operasionalnya adalah 20%. Jangan sampai misalkan dari satu ranting itu ada satu bulannya memperoleh 1 juta. Jangan sampai langsung dipotong menjadi 20% operasionalnya. Tidak boleh. Karena kalau dipotong 20% dulu, terus nanti diprosentase, terus kok saya ngambil lagi, maka lebih dari 20%. Maka itu ada hukumnya, karena ada undang-undangnya. Nonton nggih, wis orang dibayar, bicara. Oleh ACT nonton saya, karena presidennya per bulannya 200 juta. Dari kita, ya dua sami ya sini 200 juta, tapi insya Allah bayarannya tenang. Atas omahnya, kok saya tersyukur. Insya Allah. Nah, setidaknya nih Bu terus kita belajar dari ACT terkena kasus kemarin. Kasusnya kalau di juga banyak ada 4 pasal. Salah satunya undang-undang ITE, kebohongan publik Pak. Ini maksudnya begini, jenengan selama ini di Lazisnu itu melaporkan keluarga atau tidak? Laporkan kalau kami. Melaporkan. Ya. Cara melaporkannya seperti disampaikan perolehan dan kegunaannya. Kadang kalau disampaikan saja, itu kadang dia pas muantuk itu kelihatan pengeluaran itu. Juga foto kegiatannya. Nah, Kegiatannya bisa di medsos, terus malu pokoknya di medsos lagi. Ya. Nah itu saya. ACT juga melakukan itu. Tapi setidaknya sampai Semeru kemarin itu, NU itu memberikan bantuan hunian tetap itu 250 itu 250 lebih hunian tetap untuk korban-korban Semeru. ACT itu 65. Tapi sebenarnya semua enggak kalau 250 itu dari NU sampai sekarang. Enggak ada. Karena kita kalah publikasi. Salah dan kalah terkait publikasi dengan ACT. ACT itu cuma 5, tapi lagi video. Koyo kabeh 1000 tapi itu koyo ACT kan. Saking pinternya video, dokumentasi. Pinter banget. Sampai pemerintah luar negeri itu sampai mengapresiasi. Ya Hamim, ketua PJ kita itu dulu sebelum kenal Lazisnu, kalau sedekah kemana? ACT. Karena tidak kenal dengan Lazisnu waktu itu. Untung-untungan karena Muhammadiyah bukan sih. Jadi perusahaannya itu ke mana? Ke ACT. Karena apa? Laporannya bagus, keuangannya bagus, sistem kerjanya itu luar biasa. Nah kita itu kan terlalu ke daerahan. Ya karena kita itu kasih itu nggak ada di desa-desa begini nggak ada.
adanya tingkatnya adalah tingkat kabupaten ACT. Kalau tingkat ranting begini nggak ada. Maka kalau secara sistem kerjanya itu ya enak sih, karena memang tidak ada di level bahkan dusun itu nggak ada. Kalau NU kan masuk dusun kan ada nih. Anak ranting itu kan biasanya kan masih banyak. Tuh, kita saling belajar dan introspeksi secara kelembagaan dari kasus-kasus yang sudah ada. Bisa saja KMA 733 keputusan Menteri Agama itu adalah auditor, pegangannya auditor, pedomannya auditor. Kalau auditor itu ya orang yang audit. Kita bisa saja langsung itu diaudit oleh Kementerian Agama. Kalau itu tidak sesuai terus ada penyelewengan, maka bisa saja langsung dibekukan kayak ACT. Pimpinan-pimpinannya akan kena semua. Begitulah, bahaya Pak. Makanya tidak ada berita kalau pada saat ACT tertangkap itu tidak ada berita yang senang. NU tidak ada yang menyatakan gembira bahwa ACT tertangkap itu tidak ada. Muhammadiyah tidak ada. Nurul Hayat itu tidak ada. Nah ada beritanya pakai ACT. Karena apa? Setelah ACT itu muncul ke permukaan kasusnya, kita koyok ngerogoh hati. Awal ini lebih bener, apa lebih tambah gak bener gitu ACT. Karena di peraturan semuanya. Itu tadi loh, kita itu filantropi, kita itu pengumpul dana umat, pengelola dana umat. Ketoknya sepele tapi setidaknya ini ada aturan-aturan. Tapi gitu, mosok sih kita ini nggak ada bayarannya kok yuk kendemen, kayak kata ngomong itu kan nggak mungkin. Ya setidaknya nggak ada lah. Kalau saya yakin tidak ada gitu. Cuma ketidaktahuan, memang tentu asli. Kurang pemahaman, terus tidak ada materi-materi seperti ini lah mantan. Wes ini nanti kan kondisi sekarang kemarin itu, kalau bisa, kalau setelah Turba ini kondisi selanjutnya itu yang jenengan monggo kita sama-sama berkembang, tidak berubah tapi berkembang. Mantan kita, jadi pola pikirnya bukan berubah tapi berkembang. Angel, mungkin nanti pasti penerapannya pasti sulit, angel. Tapi kalau dicoba pelan-pelan gitu kan, nanti masyarakat pasti akan mengikuti. Ngerti? Nah, untuk kategorinya, indikatornya, penilaiannya ini nanti baik di ranting maupun NDC. Nanti monggo ini silakan dibaca, nanti filenya akan kita kirimkan ke APSIS kecamatan. Ada hubungan dengan internal dan eksternal ini terkait konsolidasi. Ini benar-benar harus dibuktikan dengan foto. Terus juga mungkin ada kerjasama atau MOU begitu. Terus pengelolaan website atau media sosial. Punya enggak MBC, APSIS kecamatan, punya enggak APSIS ranting, itu jadi harus punya. Terus kreativitas ini bisa dalam bentuk hal punya mobil apa enggak? Tidak. Gitu, gitu. Jadi kalau kreativitas itu tidak hanya aset gitu, tapi bisa mungkin cara pentompoinnya bagaimana, di konsep seperti apa, itu contoh-contoh kreativitas. Memang gitu, lembaga niku lek ngapunten nggih, lek lazisnu niku pasti lama-lama akan menemukan kejenuhan. Ngoten ya. Ditarii terus, baru kegiatannya santunan terus. Jenuh napa mboten kira. Loh saya sih, santunan iki lek saya. Tapi lek dina anakku kok disantuni ngene. Enak menang aku. Jadi ada kejenuhan nanti. Maka butuh yang namanya kreativitas. Mau diadakan lomba nopo, kegiatan nopo, ini kan lebih kreativitas. Niku Pak. Cek foto diarani lembaga seneng janda-janda. Membantu rondo-rondo. Nah, terus ada sistem SOP, ada SOP yang dibuat, SOP keuangan, pelaporan. Terus kalau di ranting-ranting sudah berjalan itu, relawan yang mengambil kotak itu namanya apa? Jumut apa relawan nanti? Kotak-kotak ini loh, nopo diterapkan ke warga, nopo ada yang ngambil? Namanya relawan. Kalau di beberapa daerah itu ada yang jumut, juru kumut. Kalau di Bali itu apa kemarin? Oh, di Bali itu ada namanya sendiri, jadi mohon tidak apa-apa. Tapi itu harus tertulis Pak. Soalnya apa? Itu kan SOP. Relawan ini dijemput teko dibayar teko duit kan nggak ada yang bayar. Lu ini lah tulisannya akhirat, itu nggak bayar akhirat, itu nggak
Enggak rela ya. Oh beban mental gitu, terus kok diuring-uring kan nonton. Nanti laporan kegiatan yang mau dijupuin nah itu namanya kejenuhan. Monggo itu kreativitasnya diajarkan, SOP. Terus proses pembuatannya ada berita acara, ada foto-fotonya, dokumentasi, daftar hadirnya. Itu terkait 3 hal yang penting tadi yang disampaikan oleh ketua, kepatuhan, kekompakan dan SOP. Yang kedua adalah kotak koin terbanyak. Monggo tadi sudah difasilitasi oleh ketua. Kita dari cabang memang semua kecamatan kita akan subsidi 100 kotak gratis. Semua kecamatan, bukan semua desa ya. Semua kecamatan. Ya, semua desa 390 desa. Modal Pak kecil. Nah, ini di gedung kita, di gedung kita itu sudah siap itu 100.000 ketua itu. 100.000 kotak. Monggo Kalipari saya yakin Pak Samari ini uangnya banyak, tanahnya kan banyak Pak Samari. Bisa 5.000 ini bisa. Kalau misalkan 5.000 terus misalkan beli 5.000 ke PC, ini bisa menang langsung ini Kalipari. Hadiahnya lumayan Pak. Juaranya kan diambil 1, 2, dan 3. Juaranya itu lumayan, kena wedhus dari ketua. Begitu wedhus nonton tirose. Lumayan Pak Samari. Samuri. Oh, kalau naik manggil Pak Samurai kamu. Ini YouTuber kita ini Mas. Top, sukses. Amin. Niki kotak koin itu banyak ini nyambung nggih. Misalkan monggo, ini kenapa kok kita bukan jualan nggih? Kita Ramadan kemarin itu kita keliling ke 26 kecamatan. Yang ditanyakan kepada kami itu satu, kotak. Ketersediaan kotak. Saiki kotaknya sama 100.000, monggo sing ngene takok-takok niku monggo. Ini sudah siap. Nah, ini terkait lazim nubuat selesai. Terus Bapak Ibu sekalian, yang sudah disetorkan oleh MBC kemarin itu sudah kita tasarufkan dalam bentuk bantuan. Yang pertama kemarin bencana di Kanjuruhan, yang bulan-bulan ini sebenarnya sudah kita salurkan Kanjuruhan sama pos LPNU peduli banjir dan longsor yang kemarin. Kalipari pernah tersentuh ya kemarin sudah ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Terus terima kasih dan setidaknya sebelum penutup, kulo nyampaikan yang hadir pada hari ini mungkin tansah tetap diakui sebagai satunya Mas. Amin ya Allah. Amin. Nah, terus diundang tentang acara NU niku mboten usah mares-mares. Soalnya sing ngundang wae acara NU ngenten iki sanes Pak Samurai lah. Ya. Sanes Mas Alifi, sanes Mas Rohman, sanes Mas Sohib, sanes MWC yang ngundang jenengan. Yang ngundang itu yang punya organisasi. Sinten? Mbak Yaya Mas Arif. Kita harus bangga. Niki saja kita itu PJ itu turba 33 kecamatan. Hari ini saja kita barengan pagelaran. Besok kita kapal gading sama Tito itu. Pagi jam 9 acaranya. Lagi lek orang gendeng tenan terkaitnya juga mungkin udah. Lek kita tidak pengen dihakoni santri ini meskipun debu di sarunge bahasa, nggak mungkin kita besok sini. Niku nggih padha gregese kok ora ketemu. Niki materi kula. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo sekarang sesi diskusi. Segala pertanyaan tadi monggo disampaikan kepada kami. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, perkenalkan di sini nama saya Nuneng. Saya selaku Sekretaris Jadilasis Nuranting Tumbarjo ingin menyampaikan kenapa selama ini di Satu Barjo jarang sekali menyetorkan uang koin. Yang pertama, karena alumni PKP dari Ranting Tumbarjo itu jumlahnya cuma sedikit, kurang dari 20 orang. Dan itu saya sendiri yang menjadi relawan ngambil uang koin. Itu pun kami tidak tetap 1 bulan sekali ngambilnya, kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan 5 bulan sekali. Itu pun dari 20, katakanlah 20 orang ya. Dari 20 orang itu enggak setiap orang mengasih, enggak setiap orang setor. Jadi misalkan dari 20 orang itu paling cuma orang 7, 8, 9.
Dan selama ini uang yang terkumpul, uang koin itu tadi kita pergunakan untuk kegiatan di ranting. Dan kita juga sudah pernah setor. Yang pertama itu saya setor ke Mas Rahman waktu itu pas acara di PPI Arido. Yang kedua saya setor ke Mas Alifi, kalau tidak salah itu senilai 200.000. Oke, itu kendala kami dari Desa Tumarjo. Ngapunten, memang betul yang didengar ucapkan tadi. Kita relawan tidak mendapatkan bayaran, melainkan malah beban mental saestu. Saestu beban mental karena saya sendiri yang menjalankan amanah itu tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan yang terpenting semua tertulis di buku kami. Jadi uang koin yang masuk, uang koin yang keluar untuk semua kegiatan tertulis di buku kami. Terima kasih, itu kendala dari desa kami, Desa Tumarjo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, itu 20 itu alumni PKP. Tumarjo itu kampungnya Mas Alifi. Bukan. Atas lagi. Anu, Buwin. Semakin pelosok lagi ya Mas Alifi. Ya, Buwin. Oke, Pelosok. dari 20 hanya 7 sampai 8 ya. Yang Itu tetap cuma segitu. kotak koin yang didapat dari PKP. Dari alumni, dari kader. Alumni. Ada, dan itu pun kisaran setiap kali saya tarik uang koin paling cuma mendapatkan 250, 300, kadang juga 200.000. Alhamdulillah kasih konten. Siap, nggih. Nggih. Yang gambarannya nanti seperti ini, Mbak nggih. Supaya tidak ada masalah, memang kasus Mas Alifi mendengarkan curhatan dari kawan Mas Alifi. Dan harus standby di sini, jangan di luar. Ini ketua itu bilang jawab, ya apa ini bawaan dan mirengaken dan solusinya seperti apa? Oh nggih, pangapunten sedaya. Siap. Loh, saya pakai nama Ya ono nek. Pada saya kalau sampai Monggo niku lho. Mik. Kita jamaah muslimah punya apa itu namanya? Kita juga punya itu Mas Alifi, seperti koin nggih. Namanya bukan sama saja sih juga pentong koin. Cuman itu asli dari ibu-ibu muslimah, bukan dari kader PKP. Dan itu kami ibu-ibu muslimah punya akidah tersendiri. Itu kalau untuk yang dari ibu muslimat itu kita kumpulkan setiap 3 bulan sekali, tidak ada kaitannya dengan koin PKP. Panten pangapunten supaya niku. Kata saya tidak ada kaitannya yang dari ibu muslimat itu tidak ada kaitannya dengan koin PKP. Dan pengurusnya pun juga beda, tidak sama. Nggih sampun. Nggih. Berarti niki harus satu pemahaman bahwa koin ini Lasisnu nggih sanes PKP. Hanya RTL-nya kemarin memang difusnya di gerakan 3S. Jadi tidak harus yang ikut PKP yang mempunyai koin, tidak. Diusahakan semua warga kita memfasilitasi untuk sodako lebih gampang daripada nanti sodakonya itu ditaruh di kotak-kotaknya selain NU. Ngoten nggih, monggo niki nanti benar-benar dijalankan. Nah, terus kadang saya juga berpikir seperti ini. Kalau di jamaah tahlil itu kadang berpikirnya karena ini yang mengumpulkan jamaah tahlil terus memakai kotak koin, akhirnya kotak ini atau hasil koin ini nanti dipotong dulu, itu yang tidak boleh. Okay? Jadi nanti yang lebih baik tidak dipotong, tapi kalau memang pihak jamaahnya minta untuk diberi bagian, gimana disepakati. Tapi jangan saya dipotong dulu, harus disetorkan. Terus besok dari pihak publisnya ranting itu jadinya nanti pentasarupan dakwah. Monggo disepakati, tidak apa-apa. Kalau memang ini yang dipakai adalah publis atau Lasisnu, karena ini peraturannya sudah jelas. Ketika panjenengan nanti motong dulu,
Berarti panjenengan itu padha karo jumlah kula teng kene. Bendara, ya itu. Ini ya seperti tadi diceritakan oleh sekretaris tadi, kalau di ACT sampai saat ini kan sudah menjadi tersangka karena ada penyelewengan. Oke, ngoten nggih. Mungkin monggo ada pertanyaan lain. Monggo, nggih Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon, berbanten masalahnya. Kita menanggapi ya yang di Kalipare, sebenarnya kan sudah ada 3 ranting tadi ya yang jalan gitu ya. Selama 2 tahun kok nggak berkembang, gitu kan? Artinya ranting lain kok nggak ada yang ikut maksudnya ya. Itu kan jadi tanda tanya. Tanda tanyanya bagi saya adalah apakah di figurisasinya, figurnya, ataukah di transparasinya, ataukah di konsolidasinya, atau mungkin di sosialisasinya yang kurang. Nah, mungkin di evaluasi ini untuk MBC mungkin ya, MBC. Mohon maaf karena sudah 2 tahun ya, kok hanya masih 3 ranting. Seharusnya kalau kami mendengar di ranting lain pun sebetulnya jamaah itu enak kok. Udah, karena pernah juga di ranting-ranting itu mendengar dari ibu-ibu, terutama tadi sampaikan yang paling banyak memang ibu, karena komunitas di dunia yang paling banyak juga ibu, dan yang paling pinter menyelesaikan itu juga ibu. Maka mungkin itu bisa dimanfaatkan sosialisasi atau mungkin yang 3 tadi di figurisasi atau mungkin transparansi atau konsolidasinya yang kurang, sehingga mungkin ini PR bagi MBC dan mohon ini untuk cabang. Kalau memang lazisnya di MBC itu apa ya kurang itu sering di napa dicablek di napa ditunduk napa dikapane sehingga kita nanti kerjasama lah dari ranting nanti juga dari MBC sendiri pengurusnya juga napa nyableki, terus dari cabang sendiri juga sering-sering nagih napa menanyakan lah bagaimana kegiatannya. Saya kira mungkin itu, dan ada tambahan. Untuk ranting-ranting yang mohon maaf, kami di Kalipare kan nggak hanya Eno saja, ada tetangga kita juga ada ternyata, ada beberapa ranting yang itu juga mungkin mohon maaf mengalami kendala mungkin ya, kalau membuat kotak-kotak itu, kalau dibuatkan semacam ini, tadi ada sedekah setiap hari seikhlasnya, itu diganti dengan sedekah sepuntan seikhlasnya, dalam arti 1 kotak itu kayak tadi di Pak Jo kasusnya ya, bukan diberikan per orang karena masih memberi latihan lah ke jemaah, jadi 1 kotak untuk bersama kayak tadi. Itu menurut dari SOP-nya prosedurnya di Lazisnu diperkenankankah atau tidak? Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini pertanyaan yang sangat luar biasa bagi kami tambah termotivasi, dan yang jelas ini bisa menjawab dibuatkan PR, ya langsung dijawab karena ada orangnya. Apa ini kurang transparan, mosok kalian biar nonton komik telur top, apa tinggal turu kan ada nggih. Jadi kita juga biar tahu, betul lho. Mosok iki 2 tahun ngumpulnya kok sik sepisan lah iki lho. Oh, mboten jawab. Iki sanes 10 dijawab. Monggo langsung nih orang di GPR, mungkin sampai di GPR tak takonan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus cabang Lazisnu Kabupaten Malang, Ustaz Muhammad Rudi dan Kak Saiful. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan sebenarnya. Langsung saja pada pokok pembahasan. Yang pertama tadi saya dengar karena di luar juga keras ini sound sistemnya terkait mungkin yang ini dulu yang tadi, kenapa kok masih bagaimana di Kalipare ini perjalanannya kok masih seperti ini? Karena kami yang pertama
Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman Lazisnu MBC yang sudah menggelar acara ini di tengah sibuknya acara yang sebenarnya teman-teman selenggarakan juga. Menyinggung ranting, nah, pemahamannya kita tarik di waktu saya dilantik ketika waktu itu di 2018. Nah, 2018 itu sebenarnya ini ada informasi bahwasannya MBC akan melaksanakan kegiatan atau membentuk lembaga amil zakat. Ketika ini dilaksanakan, saya diberi amanah untuk mengomandani itu. Yang pertama itu. Ketika itu disusunlah kepengurusannya. Ngapunten sangat. Ini bukan keluh kesah ya, kondisi realnya semacam ini. Ketika itu dilaksanakan, yang diambil hanya laki-laki, Bapak Ketua. Yang pertama itu, dan itu instruksi langsung dari MBC. Kita laksanakan beberapa kegiatan, beberapa rapat-rapat sampai oleh teman-teman itu, kok basi begini-begini saja. Akhirnya kita koordinasi dengan Pak No. Meskipun tidak dikumpulkan, tetapi kita berkeliling dengan Cak Rohman, dengan Pak Eko dan lain sebagainya, dan Pak Yakub ini kita keliling terus sampai ada miss di situ di MBC. Ada salah satu pengurus yang dikoordinatori oleh seseorang itu dinonaktifkan oleh MBC. Saya bingung di situ, wah ini apa ini cara? Akhirnya saya ketemu oleh Ketua PJ Lazisnu Kabupaten Malang waktu itu Abah Malik. Wis nang cabang saya, ilmunya ono di cabang ini. Saya kejar ke sana. Ketika saya sudah di sana, banyak yang bisa sebenarnya di-share, dipelajari ke ranting-ranting. Akan tetapi yang pertama, kendalanya ya SDM. Sekali lagi itu, karena di bawah ngapunten, ranting itu masih percaya kepada orang-orang lama, orang-orang yang hari ini IT-nya itu agak terbelakang. Ngapunten sangat. Dan boten diparani kali Abah Samuri gak diundangi gak teko. Kados hari ini sudah kita undang sebenarnya 130 lebih. Ranting juga diundang, ranting NU-nya diundang, ketua, sekretaris bendaranya diundang, ketua lembaga semuanya diundang. Nah, bukannya hanya transparansi ketika itu koin dijalankan, koin dihimpun dan ditasarufkan. Kalau terkait santunan Pak Ketua, saya hampir tiap kali mendengar dan menghadiri ranting-ranting itu melaksanakan sebenarnya amanah dari koin ini sudah dilaksanakan. Akan tetapi ketika laporannya itu sangat sulit untuk diterima. Ngapunten mawon, bukan yang dari dana umat, dari korban saja kemarin. Saya kalau Pak Mas Nuri ini bendino dan dikirim, kali-kali dan dikirim. Tetapi ranting-ranting kumsisnya nggak ngirim. Apa sih tak kirim waktu itu? Nah, sekali lagi ini bukan saya curhat, tapi kondisi realnya semacam ini Bapak Ibu sekalian. Nggih, monggo nanti kita tata bersama setelah ada atensi dari PJ hari ini. Pokoknya kudu dikumpul opo keadaan ini, bagaimana ceritanya. Ini kan semacam itu hari ini kita dikumpulkan. Jadi nanti kemudian hari, monggo nanti kalau jenengan di ranting-ranting bisa bersepakat dengan pengurus ranting NU-nya, monggo kita bentuk dari sana. Kita berangkat dari bawah lagi. Kalau ngenteni MBC, ya kayak gini, saya mau ke sana ditendang sing ngono, ngapunten saya itu. Meskipun omongan saya ini ya itu keadaannya. Saya waktu itu Pak Ketua, ketika ada sosialisasi zakat di MI Sunan Gunung Jati di Cungkal Tanah, saya ngomong ketika kita di MBC, ketika kita di pengurus ini tidak solid, tidak kompak, jangan harapkan Lazisnu bisa berkibar di NU di MBC atau Kecamatan Kalipari. Kalau MBC saja masih kono ya ini setengah saya stres ini benarnya Cak Roman. Lek gak ono aku ya opo aja. Saya gitu kan.
jangan tergantung ke seseorang gitu loh. Karena kader-kader kita juga banyak, IPNU ada, IPP ada, Ansor ada, Fatayat ada. Buktinya hari-hari ini ABC, PAC-nya ini diwakilkan semua loh Pak Ketua. Enggak ada yang hadir. Jadi monggo, kalau kita merasa dipanggil oleh muassis kita, ya kita selesaikan, ayo monggo. Sampai saya gini, iki opo iki paling MBC ketika konferensi baru kita bisa berdiri juga. Karena tidak ada multi tafsir. Sing kono 20%, yang di sana 15%. Ada Pak Ketua, gak usah setor. Ada yang kata-kata begitu Pak Ketua. Ya opo gitu. Akhirnya kita di pengurus harian, ketika kita berkegiatan di Lazisnu, ojo sampai cukup spesial pun kegiatan itu, undangan apapun kita tidak ngambil uang dari situ, karena kita juga takut. Apapun saya itu, karena kondisi realnya semacam itu, perlu semacam kegiatan bersama, diundang bersama, dan itu betul-betul bukan hanya Lazisnu yang menghadiri, tetapi ada semacam di MWC NU Kecamatan Kalipare ini ada semacam kegiatan yang semuanya juga pengurus hariannya itu hadir. Harapan kemarin saya berunding dengan Cak Rohman, iki ya apa sih diundang? Semuanya saja. Kita bersepakat seperti itu, semuanya, tidak hanya Lazisnunya. Harapan kami semacam itu. Entah karena kegiatan apa atau apa, ini tidak ada yang izin ke saya, tidak ada yang konfirmasi ke saya, baik Banom ataupun lembaga. Ini Banom ada diwakili 2 IPNU IPP, ini sering berkegiatan. Padahal Pak Ketua, ketika ada kegiatan apa di PAC, di lembaga, sing digoleki yo Lazisnu oleh duit. Apunten, mulai dari wakaf, mulai dari lembaga pertanian, LBM, apunten nih. Kalau IPNU IPP bukan nagih, saya ngomongnya gak nagih. Ketika Lazisnu ada kegiatan, ketika kotak koin itu tersebar, jenengan dukung, itu saja. Jenengan dukung di bawah, ikut mensosialisasikan. Jadi semacam itu Ibu dan Bapak sekalian, karena ada multi tafsir yang belum utuh pemahaman tentang Lazisnu ini, sehingga yang disampaikan dan dilaksanakan di ranting-ranting itu masih separuh-separuh. Koinnya ya ada, kayak di ranting saya. Ini gak diambil lagi Pak Ketua. Kotakku terlalu berkabel. Aku ya bingung tuh, ini kok bengok-bengok darah ngomong naik. Dan di situ orangnya ya agak sepuh. Ini semacam harus ada stretching, harus ada apa ya, kalau ya kader baru juga untuk mengatasi hal-hal semacam ini. Mungkin itu Pak Ketua gitu. Karena kegiatan semacam ini tidak cukup 1-2 kali. Kalau diperbolehkan nanti Pak Ketua, dan nanti kita turba ini dengan sudah mengawali di Kalipare, kita nanti akan turba ranting. Monggo. Sebenarnya itu yang memang sudah diagendakan, sudah diagendakan. Siap insya Allah. Karena nanti mohon nanti di ranting-ranting yang siap pun, monggo saya tawarkan di forum ini, misalkan Kalirejo, misalkan Arjowilangun, hadirkan pengurus Banomnya, hadirkan ranting NU-nya, monggo. Kita kaji bersama, kita apa aturan yang akan disampaikan Lazisnu, kita breakdown di situ, tidak multi tafsir lagi, monggo. Karena gini, kalau yang satu menafsirkan A, yang satu B, yang satu C, nggak jalan jadinya. Ngapunten saya itu, karena kondisi realnya kayak gitu. Mungkin itu kalau muka-muka dengan boten kapok datang ke Kalipare. Semoga teman-teman PC ini juga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah, amin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
niki wau kula mengambil kesimpulan nggih. Apa itu jawaban dari Ketua Lasis Kalipare? Yang pertama SDM-nya kurang mumpuni, nggih. Terus yang kedua semuanya itu sebetulnya diundang, ada 130 hanya 20 yang hadir ya. kurang. Terus pengurusnya nggih tetap kurang, pas sedikit. Terus apa Lasisnu Kalipare itu dibuat rujukan uang. Jadi lah enak apa-apa kurangnya Lasisnu. Akhirnya mumet iki rasane. Story nggak tahu. Kalau saya melihat yang pertama tentang SDM, Mulana Kula itu dari tadi kan mengatakan bahwa tidak perlu SDM yang mumpuni, cukup yang mempunyai niat untuk khidmat di NU dan terus berjalan. Kalau saya seperti kemarin, saya memutuskan untuk berbagi 33 MBC. Setiap minggu itu pasti harinya itu Jumat 1 minggu. Selama 3 bulan itu bukan waktu atau tenaga santai mboten. Nggih, wingi jam 09.00 tenggene ambil gading. Jam 1 tenggene terkelido, dan itu hal yang biasa bagi kami. Memang ya ini sebuah perjuangan yang ini. Perjuangan itu baru turu, lek turu jenenge untuk perjuangan. Iki kudu kosongan iki wong pengen diaku karo santri bahasin kok ngoten. Jadi tidak butuh orang yang SDM-nya iki mboten, kula mboten ada sekolah kok. Kula rumiyin awal-awal nyekel mik niku ngreweli, asli lek Sumerep kinten napa Sumerep ketika kula pertama kali rapat teng PC niku masalah ngreweli saya itu. Ya krono mbuh dino nyekel mik akhirnya ya malah ngapal ngene. Jadi gak perlu SDM yang tinggi. Kalau panjenengan cari SDM yang di NU tidak ada, nggih, mesti dijupuk karo desa utawa karo kecamatan. Mboten enten. Jadi hanya ya panjenengan pati yakin ketika panjenengan niat khidmah insyaallah pati ada jalannya, nggih. Kalau melihat tenggene pun buru lawang lebih parah lagi wis. Cara tak ceritani tidak cukup, nggih. Terus yang kedua yang diundang 130 yang hadir hanya 20 iki. Santri Basim Asari nyanggone Kalipare yo niki asline lek pengen Sumerep jenengan. Yo iki pejuang-pejuang nggih niki. Dadi jenengan mboten usah bayangne kudu tuku akeh mboten perlu. Nggih. Tenggene Kabupaten Gunung Kulon niku pengurus 30 orang. Tapi yang berjalan 5 kula sampun matur sun alhamdulillah. 7 alhamdulillah. Ora kudu kabeh mlaku tambah ruwet. Nggih. Mboten apa-apa, sing penting niki ibaratnya tampar itu bener-bener dari tampar sing kuat luar biasa tenan nggih. Dan ngajak di antara dari salah satu niki nggih, ngajak minimal 10 orang wis kuwake dari 20 malih 200. Lho pun kuat nggih. Dadi pun mboten perlu dimasalahkan dengan ngundang 120 yang datang hanya 20 orang ini sangat luar biasa bagi kula. Karena tadi kalau ngerti di antara ranting-ranting sedaya kan wonten sing makili, boten kudu ketuane, nggih. Karena ngene wow, lah wong sing nggih nyuwun sewu Mas Alifi nggih, wong panjenengan mau ngetes kali caroman itu boten pantes banget kalau jenengan iki ketuane. Semestinya jenengan iki memberi contoh, kan ngoten nggih. Dari awal kula lingak liur derenya di ketuane. Lah ketuane wis ora karuan benahe, lah terus apa ngono. Ojo ngetes Mas Alif ini temen dadi ansor PAC. Lah ngetes kok kali ansor iki tambah. Nah niku. Dadi niki jenengan wau berjanji arep tuban yang ranting-ranting sesuk tak tagih, nggih. Nah, terus Lasino dibuat tujuan uang yo pasti to. Mulane panjenengan ditugasi tenggene Lasino niku ya apa carane aku noto noto sedekah iki gen iso mlaku nang masyarakat, ya apa saldone gen iso akeh, ya apa iki organisasi gen berjalan niki ya apa. Lah iku tugas awake dhewe. Ya mesti wajar dan ora keliru kudu ngoten. Lah semangate ya apa? Ya kudu semangat. Ngoten wong jenengan iki dasare kan nggih ansor. Termasuk kaya kula ngene ketika awal-awal ngene Kabupaten Malang niku ada 33 MBC. Nah sing store mek 15 juta. Masyaallah. Nah, napa niku lembagane mawon 18 lembaga. Banomnya ada berapa banom? Lah lek proposale mlebu, waduh yo terus apa duite sing dikekne kan ngoten. Lah piye carane amrih dari 33 minimal awake menunjukkan bahwa ini ada peningkatan dan ada progres.
Ojo terus bingung mari terus ya apa waduh wis turu wae wis ora enak. Jangan seperti itu. Karena ketika kita berjalan konco mesti enak, ngoten lho. Sok sing gelem gabung pasti enten, gak mungkin gak enak, ngoten nggih. Niku gambaran. Dados niki kula tagih saumpami nggih, kula niki usule ngaten niki enten ketuane, cara kula mboten ketuane mboten wantun. Setiap bulan diadakan acara pentompai nggih, setuju napa mboten? Tentu setelah sosialisasi, setelah turba berjalan, dan berjalan siap kalau seperti itu. Siap. Tapi kalau hari ini lalu menungguin dan nanti malah Nggih. gak lucu gitu. Jadi ngeten nggih, kan niki ketika turba niku kula mboten nargene setiap 1 minggu wajib mboten terserah mengke target terus pundi, tapi minimal kula mboten pengen kula mengke napa niku nagih janji nggih. Bulan ngajeng tanggal 15 kula diundang malih teng kene Kalipare nggih. Tapi sing ngundang sinten niku Mas Ali terus pundi? Nggih. Nggih. Ngoten nggih? Nggih. Iki dadi jenengan oke ngoten maksudnya jenengan oke ya karek kula nagih kalih kalih MBC nih kan ngoten ada niki gen bener-bener dilampahaken. Kraten niki mengke film nggih film malih. Dadi benjing kula 1 bulan lagi kula tak sowan teng ngene jenengan kados ngeten iki apa olehmu selama 1 bulan iki enek perkembanganmu apa kula tak takok ngoten dihadapi ning panjenengan ora kok dihadapi kula kalih Kang Ali mawon mboten ngoten nggih. Dadi kersane jalan saya itu ora terus menang mboten. Ngoten siap mboten sedaya? Insyaallah siap. Ngumpul malih nggih. Dadi gen aja diarani mosok rong tahun nglumpuh elasinume sepisanan nggih lucu lho ngoten. Dadi lek saged niku paling ndak 15 hari sekali ngumpul. Dadi bisa evaluasi. Ngoten nggih. Tasih wonten malih napa mboten pertanyaan? Niki sampai jam 5. Sampai ya. Ini aja didapatkan ditindaklanjuti sudah jos itu. Oh, siap nggih. Alhamdulillah. Semangat ya. Nggih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk keberlanjutan atau kesuksesan lazim di Kecamatan Kalipare. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pesan-pesan saking yang bagus karena beliau juga selaku korbit kami dari Lasino, jadi beliau juga pengurus Kabupaten Malang. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para ustadz, para asatid, asatidah, pengurus Lasino cabang Kabupaten Malang yang hadir di MBCNU Kecamatan Kalipare yang kami hormati, dan juga kepada MBCNU baik lembaga Lasisnu maupun Karom, dan juga pengurus MBC yang hadir yang kami hormati. Kami mukadimah kemudian awal langsung saja karena waktu sudah menginjak waktu maghrib. Marilah kita awali yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk hadir di undangan ini, dan mudah-mudahan diakui sebagai saksinya Mbak Abdul Syekh Yai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Amin. Yang kedua, marilah kita bermimpi dulu. Ada beberapa kisah dengan mimpi ini menjadi Rasul, Nabi dan Rasul. Di antaranya Nabi Yusuf yang bermimpi ketemu bintang-bintang, sehingga diaturkan kepada ramanya jangan sampai itu disampaikan kepada saudaranya agar tidak terjadi hal. Tapi toh akhirnya beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi Ibrahim juga dengan bermimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah dan Nabi Ismail diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan juga sebagai tanda untuk menginjak balik libido seksualnya ini meningkat. Seorang laki-laki biasanya kalau sudah usia 16 tahun juga ngimpi apa? Kalau biasanya ngimpi di suatu pulau, berarti seorang dimana. Nah,
Dari situlah kita bermimpi, kita tidak usah untuk mencari sesuatu yang sudah berjalan, yang kita anggap itu kurang tepat di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan Lazisnu, kita mengikuti dawuhnya Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kita introspeksi diri lah. Nah, makanya tadi di situ ada slide, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok juga harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai sama maupun menjadi lebih jelek, itu nanti akan menjadi kemunduran. Jadi dengan bermimpi itulah marilah kita sayung sayung goyong, jangan sampai untuk berjalan sendiri-sendiri. Di Tumparjo ada PKPNU cuma 20 tadi ya. Maksudnya PKPNU itu bukan sebagai donatur, tidak hanya sebagai itu saja, tidak hanya sebagai uswatun hasanah, akan tetapi sebagai harik muharik, orang yang mampu untuk bergerak, menggerakkan warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi muharik. Nah, baik dia itu menjadi pengurus di rantingnya masing-masing maupun hanya sebagai anggota Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena di dalam pendidikan itu siap untuk berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama, tidak mengenal lelah. Walaupun lelah ya, wis panggilan ini juga harus datang. Makanya tadi saya melihat di WA grup, karena saya baru pulang dari Pakis, itu melihat mana ini mana itu, kami tidak menyalahkan ini dan itu. Maka kami harus hadir. Di sisi lain, di MWC kami sebagai Katib Suriah, di PCNU kami juga wakil Katib Suriah, kemudian di Lazisnu sebagai Korbit, koordinator bidang Lazisnu PC Kabupaten Malang. Sehingga saya harus hadir, tetapi tidak harus yang terdepan, tetapi melihat bagaimana keberadaan konco-konco ini bisa berjalan dengan baik di dalam menggerakkan Lazisnu yang ada di PC maupun di MWC. Karena saya nanti juga akan mempertanggungjawabkan di jajaran Suriah maupun di kepengurusan PCNU bagaimana keberadaan PC Lazisnu. Tadi Pak Mas Suli sudah menyampaikan militansi perlu, tapi juga harus disertai dengan keikhlasan. Artinya enggak gerudak-geruduk begitu, tetapi harus ada tujuan yang baik dan kita diilahi kalimat ilah. Tapi juga harus profesional. Nah, bagaimana? Tadi sudah disampaikan, selesainya tidak usah kami ulang kembali. Jadi marilah kita nawaitu, tidak ada ini kami dari Banom Muslimat, kami tidak ada dari Banom IPPNU, tidak ada dari Banom Ansor, tidak ada dari MWC. Satu kesatuan untuk menggerakkan ini, dan pasti di situ ada tulisan aku yakin bisa. Itu bukan berarti apa namanya kita itu meninggalkan takdir. Itu adalah bentuk daripada motivasi yang mana kita itu mempunyai irodah. Bahasa tauhidnya punya irodah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kita semuanya dan menjadikan apa yang kita lakukan. Gerak-gerik sakinah wa harokah ini Allah yang menjadikan. Tetapi untuk muqaranah al-hadisah lil harokat ini adalah kemampuan kita yang disebut dengan al-kasbu, yaitu usaha. Bagaimana MWCNU pentong kominya ke depan bisa menunjukkan yang bagus? Nah, mari bersama-sama, ini tanggung jawab kita bersama. Klemben yo klemben, roti biyen yo biyen, saiki yo saiki. Jadi sekarang sudah dimotivasi dari PC Lazisnu, mari kita bersama-sama. Tidak harus mengandalkan jumlahnya PKP yang justru itu nanti akan bisa menjadi muharik yang handal yang bisa menggerakkan di Jamiah, khususnya Kecamatan
Dan kita bermimpi di Kalipare ini populasinya penduduk kalau kita mengacu di desa Kalipare tidak kurang dari 7.000. Kita ambil tengah-tengahnya saja 3.000. 3.000 kita asumsikan kali 20.000 satu bulan itu sudah 60 juta. Bayangan Pak, sudah bermimpi apa belum jenengan di situ? Nah, kalau di sini ada 10 mendapatkan 60 juta, berarti satu kali pegang sudah 600 juta. Tadi sampaikan oleh Kali Rejo. Kalau tidak dimimpikan begitu, alah mencari Gusti Allah. Dari Kali Rejo juga menyampaikan tadi hal seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tidak mengurangi rasa hormat kepada studio. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Karena kami sebagai orang tua di MEJ ini mewakili dari jajaran Suriah, mari semuanya kita koordinasikan yang baik. Tidak ada di NU itu tidak dibayar kok. Yojo nyalah nih yang lain. Mari kita bersatu padu untuk lillahi. Mengatakan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدو وتنفرج بالكرم وتنفرج بالحوائج وتنفر وحسن آمين. بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. benar. آمين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب harga mati jaya derek kiai sampai mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian demi rangkaian telah selesai kita laksanakan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik lisan maupun perbuatan. Mungkin itu saja. Intinya contoh misalnya wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.